Sebagai daerah yang menjadi bagian dari pusat kota Raja Majapahit, Bumi Mojokerto menyimpan berbagai bukti peninggalan kerajaan terbesar penguasa Nusantara. Namun karena begitu banyaknya bukti yang ditinggalkan, membuat belum semuanya jejak kebesaran tersebut bisa diungkap secara jelas. Salah satunya seperti yang ada di sebuah punden yang dijadikan area pemakaman khusus bayi di Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto ini. Sudah turun-temurun, warga Desa Puloniti meyakini bahwa tempat yang berada di belakang Sekolah Polisi Negara SPN Mojokerto ini bukanlah sekedar makam bayi, namun sebuah candi yang diyakini peninggalan dari masa Majapahit. Keyakinan warga bahwa daerah ini adalah candi bukan tanpa alasan, tapi didasarkan pada banyaknya bebatuan puing candi yang ditemukan di tempat ini. Ada yang berbentuk persegi dan ada pula yang berbentuk unik dengan ragam ukiran yang menghiasinya. Masih di lokasi yang sama, warga juga menemukan sebuah batu yang diduga batu lingga atau pasangan dari yoni, serta bebatuan lain yang biasanya menjadi alat kehidupan seperti batu umpak, tempat air, hingga batu pipisan. Tepat di tengah punden ini juga ada sejumlah makam orang dewasa yang konon merupakan makam tokoh dari Mataram dan Demak. Jalil, juru kunci punden, menjelaskan berdasarkan cerita yang turun-temurun ia terima, awalnya lokasi punden ini adalah lokasi candi, tempat ibadah sekaligus bangsal atau tempat menggelar pertemuan pada zaman Majapahit. Setelah Majapahit runtuh, para tokoh dari Demak dan Mataram kemudian datang dengan tujuan untuk menjaga tempat ini. Namun diduga karena bencana alam yang pernah terjadi, candi tersebut kemudian tertimbun dan yang tampak di permukaan hanya sejumlah batunya yang berserakan serta 2 buah batu berukir yang diduga merupakan gapura atau pintu masuk yang menghadap ke timur. Setelah meninggal dunia, para tokoh dari Demak dan Mataram tersebut kemudian dimakamkan di tempat ini. Selain bebatuan andesit yang diyakini puing dari candi, di lokasi ini juga telah ditemukan sejumlah arca yang kemudian telah diambil oleh petugas dan dibawa ke Museum Trowulan. Agar bebatuan yang tersisa aman dan tidak ada yang hilang, Jalil, sang juru kunci, kemudian berinisiatif memakai sebagian dari bebatuan candi tersebut untuk batu nisan. Dari bentuk dan ukirannya yang indah, tampak jika candi yang diyakini masih tertimbun di lokasi ini tentunya merupakan candi yang sangat istimewa. Jalil berharap pihak terkait segera turun dan melakukan pengecekan lebih dalam mengenai kemungkinan adanya candi yang masih terpendam di dalam tanah di punden Desa Puloniti ini. Itu tempat makam bayi khusus. Apa benar di sini ada candinya? Menurut cerita dari nenek-nenek itu ada memang candinya.
Tanda-tandanya diantaranya apa Pak yang ada? Tanda-tandanya diantaranya batu yang di sebelah timur itu, itu merupakan pintu gerbang Gapura. Gapura. Terus lainnya? Lain-lainnya nggak ada, itu ya cerita nenek itu untuk jalan itu dulu tidak dari sana ya, dari ini mengarah ke timur lalu ke selatan. Menghadap ke timur ya Pak? Ya, menghadap ke timur lalu ke selatan. Setelah ada candi di sini, kenapa berikutnya ada makam? Itu menurut nenek biar tidak hilang katanya, itu ya dipakai makam. Untuk perlindungan, Pak. Untuk perlindungan. Jadi ada tokoh yang datang ke sini, kemudian dimakamkan di sini. Begitu? Iya, ada tokoh dari Mataram itu dimakamkan di sini. Tujuannya untuk melindungi candi ini, sejarahnya. Sampai sekarang keberadaan candi di sini sudah pernah diperiksa atau diselidiki oleh warga Pak? Belum pernah, ya menurut cerita dari Bapak Kiai itu, ya ini nanti suatu saat akan muncul candi ini dengan sendirinya. Kalau bebatuan yang di depan itu Pak? Itu bagian dari, kalau tidak salah itu, mungkin dari trap-trap candi itu. Puing-puing candi, ya? Puing-puing candi yang berserakan ini. Terus diambil oleh warga? Diambil oleh warga, terus saya suruh kembalikan ke sini. Akhirnya dikembalikan? Iya. Tapi asli dari sini itu Pak? Asli. Ya seperti itu. Untuk posisi candinya pada kedalaman berapa? Sudah diketahui? Belum diketahui. Pokoknya katanya Pak Yai Nur itu nanti muncul dengan sendirinya begitu. Dari dinas terkait juga belum pernah ada penelitian ke sini? Dari Dinas Purbakala bulan yang lalu itu datang kemari. Iya. Bersama Bapak Perangkat Desa di sini. Terus hasilnya bagaimana? Katanya ya diteliti semua ini batu-batu ini. Termasuk batu nisan ini ya diperiksa semua. Iya. Memang benar Batu candi. batu candi. Terus tindak lanjutnya Pak? Entah nanti tidak tahu saya. Sampai sekarang belum ada ya? Belum ada lagi ke sini. Oh, jadi yang masang ini aslinya batu candi ini Pak? Yang asli itu, yang sebelah itu. Batu nisan? Iya. Ini aslinya Jati. batu candi? Iya, ini batu candi. Terus dijadikan nisan kenapa Pak? Karena untuk mengganti biar tidak terobos kan kayu jati nisannya. Iya. Dulu nisannya kayu jati? Iya. Terus diganti batu ini? Saya ganti batu ini. Yang ganti siapa Pak? Saya. Oh, Bapak yang ganti. Aslinya ini batu candi ini Pak ya? Iya, ditaruh sini, sejajar di sini, di sebelah ini. Berserakan gitu Pak ya? Enggak, ditata rapi. Ada orang toko begini, miring, ada kebyok, ada ular naga. Oh, ada arcanya juga Pak? Ada arcanya. Di sana sekarang arcanya di Museum Trawulan. Oh, sudah diambil? Dulu waktu saya masih kecil tidak mengerti ya, diambil saya biarkan aja. Diambil ke Trawulan? Iya, diambil orang pakai sepeda pancal itu. Dimasukkan karung goni, Iya. dibawa ke sana. Oh, enggak tahu itu ke Trawulan atau kemana, enggak tahu? Iya, enggak tahu sekarang itu kalau saya ke sana, oh ini dari Pulau ini ada tulisannya, dari Keniten itu ada. Oh, dari sini? Itu? Iya. Kalau ingin tahu ke sana. Ada di Trawulan? Iya, ada di Museum Trawulan. Itu dari sini semua Pak ya? Iya, yang ngambil orang sana. Boleh diulang apa lagi Pak? Apa saja yang ada di sini Pak? Ya, patung itu orang Sendakep ya. Begini. Nah, begini orangnya. Iya. Ya. Terus ada patung naga. Terus ada patung yang begini persegi gebyok. Iya. Merupakan gebyok itu. Ya di sini dulu itu ditanam. Ini dulu tuh tanahnya tinggi. Iya. Sebelah ini. Terus digali? Saya ratakan bersama warga biar tidak kelihatan tinggi gitu. Dalam meratakan itu tidak menemukan struktur? Tidak menemukan apa-apa. Tujuannya dulu sebelum dibangun ini biar kalau orang berkumpul ziarah sini biar tempatnya luas gitu loh. Maksudnya diratakan itu.